Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Muhammad Khairul Huda. Teman-teman, tidak seperti biasanya di video ini saya tidak akan menyampaikan materi kuliah, tapi saya ingin menjawab sebuah pertanyaan yang masuk ya, yaitu tentang hukum berzakat dengan kartu kredit. Ini boleh atau tidak? Nah, untuk menjawab ini saya tidak tidak membuat materinya sendiri, tetapi saya merujuk kepada seorang ahli ya. Dan ini sudah diterbitkan, sudah dipublikasikan di media online yaitu Republika. Kita coba lihat ya, teman-teman. Nah, ini adalah jawaban yang pernah muncul ya di situs republika.id ya, yaitu di kolom konsultasi syariah ya teman-teman, dicatat kolom konsultasi syariah. Ini pernah terbit pada 11 September 2020 ya, baru sekitar ya mungkin 6 bulan yang lalu ya. Nah, jawaban ini disusun ya di rubrik ini itu diasuh oleh Dr. Oni Sahroni. Beliau adalah anggota Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Nah, pertanyaan adalah berzakat dengan kartu kredit apa boleh? Nah, ini adalah pertanyaan yang sama yang masuk ke kami ya. Karena ini sudah ada yang pernah menjawab, jadi saya akan mencoba menguraikan saja ya di sini tentang sebenarnya boleh atau tidak ya zakat mal atau zakat fitrah ya dengan menggunakan melalui fasilitas kartu kredit ini. Oke, pertanyaan yang masuk ini adalah begini. Kalau di situs tadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya tentang penunaian zakat dengan menggunakan kartu kredit. Dewasa ini, salah satu instrumen transaksi yang berkembang pesat adalah penggunaan kartu kredit untuk alat pembayaran. Apakah boleh dan menggugurkan kewajiban seseorang menunaikan zakat mal dengan menggunakan kartu kredit? Ini dari Ibrahim, ada di Jakarta. Waalaikumsalam dan seterusnya ya. Jadi pertanyaannya boleh atau tidak boleh. Terus kemudian kewajibannya, kalau orang sudah wajib zakat, apakah gugur ya dengan cara kalau kita misalnya membayar zakat dengan menggunakan kredit card ini. Oke, kita coba lihat jawaban dari Dr. Oni Sahroni ya, teman-teman. Oke, di sini adalah pernyataan tulisan dari Dr. Oni Sahroni ya, teman-teman. Oke, kita akan baca. Karena substansi membayar zakat dengan kartu kredit itu adalah berhutang atau meminjam uang kepada penerbit kartu kredit, dan karena kartu kredit itu ada yang syariah dan ada yang konvensional, serta kondisi donatur itu mungkin sudah wajib atau tidak, jawaban atas pertanyaan ini dipilah ke dalam beberapa kondisi berikut. Kondisi pertama adalah apabila donatur merupakan wajib zakat, artinya dia sudah wajib membayar zakat ya, dan menggunakannya, artinya menggunakan kartu kredit ini karena pertimbangan kemudahan saja. Jika kartu kredit digunakan sebagai alat pembayaran untuk menunaikan zakat, bukan karena kesulitan uang, melainkan karena kemudahan saja, itu diperkenankan ya. Digarisbawahi teman-teman ya, bahwasannya membayar zakat dengan menggunakan layanan kartu kredit itu diperbolehkan ya. Itu silakan digarisbawahi teman-teman, diperbolehkan ya. Selanjutnya kewajibannya harus dibayar tepat waktu sesuai dengan tagihan. Jadi nanti kalau sudah tagihan dari kartu kredit harus dibayar sesuai waktunya ya, sesuai tagihannya. Nah, misalnya nih ya, kalau tadi dikatakan ya boleh ya, misalnya itu si A wajib zakat. Sebenarnya dana zakat itu tersedia, jadi dia sebenarnya punya gitu ya, punya dananya, tetapi tidak memungkinkan untuk dikirim
kepada penerima zakat atau amil karena satu dan lain hal. Jadi karena terkendala ya, sebenarnya dananya ada tapi karena terkendala, jadi ia menunaikan zakat ya dengan kartu kredit tersebut bukan karena tidak ada uang, tetapi yang paling memungkinkan saat itu adalah melalui kartu kredit. Hal ini ya kenapa diperbolehkan? Ini adalah merujuk kepada satu kaidah ya, segala sesuatu itu jika sempit maka menjadi luas, dan jika kembali luas maka menjadi sempit. Ini kalau dalam redaksi bahasa Arabnya ya, idza dhaqa al-amru ittasa'a wa idza ittasa'a dhaqa. Artinya ya tadi itu segala sesuatu yang sempit ini hukumnya menjadi dilonggarkan. Tapi kalau kondisinya itu longgar ya, maka hukumnya ini diketati lagi. Nah, di sebagian kondisi ada kesulitan untuk memberikan atau membayar, mentransfer donasi zakat kepada mustahik melalui amil. Nah, ada juga kaidah ditoleransi yang terjadi di dalam transaksi sosial, sesuatu yang tidak ditoleransi dalam transaksi bisnis. Hal yang sedang dilakukan adalah berzakat yang menjadi salah satu bagian dari transaksi sosial. Nah, kedua, jika ada pilihan antara menggunakan kartu kredit syariah atau kartu kredit konvensional, dalam kondisi ini menggunakan kartu kredit syariah menjadi keniscayaan agar lebih baik dan berkah. Hal ini merujuk kepada fatwa Dewan Syariah Nasional MUI nomor 54 DSN MUI 10/2006 tentang syariah card. Kartu kredit syariah itu diperkenankan jika tidak mengenakan bunga, tetapi mengenakan biaya penjaminan, membership fee, kemudian merhan fee penarikan uang tunai, dan mengenakan denda atau ganti rugi atas setiap keterlambatan. Peruntukan transaksinya halal serta tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan dan mampu menunaikan atau membayar hutangnya. Bagi para calon donatur yang menggunakan kartu kredit yang sesuai syariah dalam kondisinya atau kartu debit syariah itu menjadi pilihan. Selain zakat sebagai amal ibadah dengan menggunakan fitur syariah memberikan manfaat ganda, yaitu berta'awun, berbagi, dan berkontribusi terhadap lembaga keuangan syariah. Ketiga, jika yang melakukan pembayaran dengan menggunakan kartu kredit tersebut belum memenuhi kriteria wajib zakat, ya. Jika ia berutang dengan cara menggunakan kartu kredit untuk berinfak dan bersedekah, diperkenankan ya dengan ketentuan memenuhi adab-adab berhutang. Hal itu antara lain tidak melalaikan kebutuhan lain yang lebih prioritas. Nah, keempat, bagi lembaga atau badan amil zakat yang melakukan penghimpunan dan sosialisasi zakat, infak, dan sedekah menggunakan rekening syariah sebagai rekening penerimaan donasi zakat dan infak adalah pilihan. Berdasarkan penjelasan di atas, bisa disimpulkan bahwa berzakat dengan kartu kredit itu diperkenankan. Nah, ini teman-teman, jawaban dari pertanyaan tadi intinya adalah berzakat dengan kartu kredit itu diperkenankan ya, dan menggugurkan kewajiban saat donatur adalah wajib zakat. Nah, menggunakan kartu kredit bukan karena tidak wajib zakat, melainkan karena kemudahan bertransaksi. Saat ada pilihan antara yang konvensional dengan yang syariah, menggunakan fitur yang sesuai syariah menjadi keniscayaan. Oke, teman-teman, itu adalah penjelasan tentang hukum membayar zakat dengan menggunakan kartu kredit. Jadi kesimpulannya adalah hukumnya mubah atau diperbolehkan dan sah juga pembayarannya ya. Dan karena itu kalau seseorang itu sudah menjadi wajib zakat, maka kewajibannya itu sudah tertunaikan ya. Baik teman-teman, mungkin itu yang bisa dijelaskan. Terima kasih telah menyimak video ini hingga selesai. Terima kasih, sampai ketemu di kesempatan lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.